mengenal Syekh Ahmad Khotib Sambas, Sufi kelahiran Kalimantan. Menjadi seorang pengkaji dalam dunia persufian terkadang membuat kita berkesimpulan bahwa tokoh-tokoh sufi hanya berasal dari Persia, Al-Andalusia dan sekitarnya. Padahal, jikalau kita mencoba membuka sejarah, rupanya di Indonesia sendiri hidup para sufi yang berasal dari berbagai penjuru, yang sekalipun kiblat mereka adalah para sufi terdahulu. Salah satunya seperti Hamzah Al-Fansuri yang berkelahiran Sumatera Utara dan Yusuf Al-Makassari yang berasal dari Makassar. Dan sekarang saya akan paparkan yang terkait kisah hidup dari Syekh Ahmad Khotib Sambas, yaitu seorang syekh berkelahiran Kalimantan. Syekh Ahmad Khotib Sambas yang bernama lengkap Syekh Muhammad Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, beliau lahir pada tahun 1217 Hijriah di Sambas, Kalimantan Barat. Beliau lahir dari keluarga perantau yang mana ayahnya bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Pada saat itu, Kalimantan Barat memang masih menjadikan tradisi perantauan sebagai cara hidup bermasyarakat. Pada masa kecilnya beliau diasuh oleh pamannya yang terkenal alim di wilayahnya. Hingga dari sini, beliau tergerak untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dengan berguru dari satu ke yang lainnya. Beberapa gurunya yaitu Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fantani kurang lebih pada tahun 1843, Syekh Samsudin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tahun 1812, Syekh Ibnu Ali Al-Sanusi pada tahun 1859, Syekh Abdul Al-Hafiz Anjani Utsman bin Hasan Ad-Dimyati pada tahun 1849, dan lainnya. Atas kepiawaian beliau dalam menuntut ilmu, dikatakan bahwa di antara murid Syekh Samsudin, rupanya Syekh Ahmad Khotib Sambas lah yang mencapai pada tingkat kemampuan dan wewenang tertinggi. Maka tidak heran jika pencarian spiritualnya ini menjadikan beliau sebagai syekh yang terhormat di zamannya dan berpengaruh di seluruh Indonesia. Bahkan beliau juga ditetapkan sebagai Syekh Mursyid Kamil Mukamil dalam lingkungan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang berasal dari ajaran Syekh Samsudin. Itulah mengapa jika dalam pandangan Muhammad Naqib Al-Atlas, cendekiawan dan filsuf muslim yang berasal dari Malaysia, mengatakan bahwa Syekh Ahmad Khotib adalah syekh yang telah mengkombinasikan antara Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan siapa sangka pengkombinasian tarekat ini rupanya sangat berpengaruh di Melayu dan Indonesia. Selain itu, ada 3 pesantren besar di Pulau Jawa yang malah merupakan pusat tarekat ini, yaitu Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Pesantren Futuhiyah di Meranggen, Jawa Tengah, dan di Pesantren Darul Ulum di Peterongan, Jawa Timur. Adapun pokok-pokok ajaran dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yaitu yang pertama, kesempurnaan suluk. Yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari suluk itu. Suluk dalam artian tasawufnya menempuh jalan menuju Allah, sehingga dalam menempuh kesempurnaan suluk rupanya perlu meracik 3 istilah atau term dalam satu ajaran, dan ketiga istilah tersebut yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua adalah adab. Pada ajaran ini tentu membuktikan bahwa adab atau etika dianggap sangat penting, karena tanpa adab tentu seorang salik tidak akan mungkin mencapai tujuan suluknya. Dan memandang ruang lingkup adab yang dipraktekkan oleh seorang salik, yaitu meliputi pada adab kepada Allah dan Rasulnya, kepada syekh, kepada ikhwan, dan adab kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah zikir. Dalam tarekat zikir yang dikembangkan oleh Syekh Ahmad Khotib inilah yang membedakan tarekatnya dengan tarekat yang lain, di mana pada aktivitas tarekat ini meliputi aktivitas lidah, baik itu pada lidah fisik maupun lidah batin yang tidak henti-hentinya mengingat dan menyebut asma Allah. Yang keempat adalah murakabah.
Murakabah sendiri dalam pandangan tasawuf diartikan sebagai kontemplasi kesadaran seorang hamba yang secara terus-menerus diawali Allah setiap keadaan, dan tentu pada pelaksanaan murakabah ini dilaksanakan dalam setiap rangka latihan psikis demi menerima limpahan karunia dari Tuhan sehingga menjadi mukmin yang sesungguhnya. Di sisi lain, melalui murakabah inilah seseorang akan terus mengawasi hati mereka dan memperoleh wawasan tentang hubungan hati dengan penciptanya dan lingkungannya sendiri. Namun, yang menjadi catatan pentingnya adalah ternyata Syekh Ahmad Khotib Sambas tidak lama di Indonesia. Karena dalam catatan sejarah sendiri dikatakan bahwasannya pada usia 19 tahun, beliau melanjutkan studi dan menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu. Beliau menetap di Mekah sampai pada akhirnya beliau wafat di sana pada tahun 1289 Hijriah. Itulah sekilas kisah hidup dari Syekh Ahmad Khotib Sambas. Semoga bermanfaat.